dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi. Di tengah COVID, terima kasih sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua program pemerintah Kabupaten Pandeglang diekspos oleh Bang Kumis Berbagi. Sehat terus Bang Kumis. Amin, amin. Subscribe. Ya. Subscribe. Ibu, sorry Bu. Ibu dapat kupon nggak? Enggak. Jangan ke saya beres. Shop. Aku terbang Berjumpa kembali dengan channel Bang Kumis Berbagi, masih tetap di edisi acara penertiban Pasar Labuan, di mana di sana nampaknya sedang ada negosiasi perwakilan pedagang, salah satu pedagang yang memang saat ini lagi dibangun tapi nampaknya halaman shelter pun tidak diizinkan oleh Disbudakpas karena memang itu akan dijadikan sebagai taman. Dan di sana terjadi negosiasi antara perwakilan salah satu pedagang yang menginginkan tempat jualannya yang awalnya di trotoar mundur ke taman sana. Ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dari halaman shelter Labuan, Pandeglang, Banten. Sampai ke tembok paling itu Pak. Sampai pelang ya. Mohon. Dan kalau ini ada yang menempati, tapi kan mau tertibkan. Nah, itu kan Pak. Tanggapan Bapak tentang penertiban ini gimana Pak? Tanggapan saya ini cukup bagus ya. Perlu didukung oleh semua pihak ya, terutama lembaga, masyarakat, para pedagang. Karena awalnya begini Pak Kumis. Jadi penataan KK5 ini atas dasar para usulan dari berbagai kalangan. Karena Pasar Labuan ini terkenal dengan kekumuhan. Kedua, jalan arul yang dilintasi di Pasar Labuan ini alur destinasi wisata Kecamatan Labuan yang terkenal dengan wisata kuliner lah, wisata kuliner. Apalagi di sana ada telur yang terkenal kulinernya. Kami menyambut baik yang dilaksanakan oleh Pindakpas penataan kaki lima ini. Dan penataan ini kami tidak semata-mata hanya mengusir gitu ya, tapi ada solusi. Ini solusinya ditempatkan di tempat Plaza 2 ini di lantai 2. Nah, pertanyaan terakhir Pak, ada kendala-kendala pelaksanaan penertiban di pasar ini Pak? Alhamdulillah, kalau menurut saya sampai hari ini, hari ketiga ini tidak ada kendala. Mungkin hanya beberapa orang yang sebetulnya bukan menjadikan kendala, inginnya ini dia selamanya berjualan di sepanjang jalan. Ininya seperti itu. Ada alasan karena ketidaktahuan. Padahal kami sudah jauh-jauh hari sebulan yang lalu mengadakan sosialisasi dan bermusyawarah dengan para pedagang. Alhamdulillah per hari ini udah hampir 80%. Nah, satu lagi Pak, mohon maaf. Ini saya kira Bang Kumis pun sudah memantau para pedagang nampaknya sebenarnya menyambut baik untuk pelaksanaan penertiban ini. Tapi pertanyaan Bang Kumis yang ada beberapa pihak Bang Kumis nanya juga termasuk para pedagang yang memang patuh. Bagaimana kelanjutannya seandainya ada para pedagang sendiri yang pedagang baru terus berjualan di trotoar seperti yang dulu. Tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh Bapak sebagai Camat Labuan? Nah, penertiban ini bukan hanya 1 atau 2 hari yang kami lakukan pada saat ini. Insya Allah tindakan kami ini akan ditindaklanjuti selanjutnya Pak. Apabila ada yang tumbuh kembali berjualan di sepadan jalan, kami akan tindak, akan angkut bahwa pedagang tersebut tidak boleh jualan di tempat semula. Ini akan
apa saja nih yang dilakukan oleh Bapak Kapolsek yang punya wilayah di Kecamatan Labuan ini mengenai kegiatan pada hari ini, Pak? Ya, sesuai dengan tupoksinya ya, bahwa dari pihak kepolisian yang pertama ya mengekam timas ya, maka kegiatan ini perlu kami kawal kegiatannya. Ini kita kedepankan masalah pengamanan, Pak ya, supaya semuanya bisa berjalan kondusif. Jadi kami hadir juga di sini dalam rangka pengamanan dan mudah-mudahan semua bisa berjalan. Dan alhamdulillah selama 3 hari ini suasananya begitu kondusif. Nah, satu pertanyaan lagi, Pak, dimana karena memang hari ini penertiban hanya dilakukan untuk para pedagang yang di trotoar, Pak ya. Nah, sementara kalau Bang Kumis lihat kemacetan bukan saja hanya para pedagang yang bikin macet, tapi masalah parkir juga, Pak. Barangkali Bapak yang memang ada tugasnya di sana sebagai lantas Polsek sendiri, nanti apa yang dilakukan seandainya parkir-parkir ini masih seperti yang sebelum-sebelumnya, Pak? Betul. Kita juga sudah banyak upaya, Pak Kumis ya, menindaklanjuti daripada undang-undang tentang lalu lintas, ya, penggunaan jalan dan sebagainya, ya, termasuk juga penataan parkir. Kita sudah melaksanakan pengalihan arus ya, one way, dan juga parkir sudah kita tata, namun memang belum sempurna. Nah, ke depan pelan-pelan mungkin secara bertahap kita akan atur kembali bagaimana supaya bisa rapi. Misalnya untuk parkir kendaraan motor itu semuanya menghadap ke depan, rapi. Ya, jadi kita akan berikan pemahaman, pendampingan kepada para juru parkir supaya mereka juga bisa menata dengan baik, jangan hanya sebatas memarkirkan, dan juga bisa memberikan himbauan kepada pengendaranya juga untuk tertib ya, supaya terlihat rapi dan nyaman. Oke, terima kasih. Terima kasih, sama-sama, Pak Kumis. Bagian Dinas Perhubungan yang memang ada kaitannya dengan masalah lalu lintas di Pasar Labuan. Selamat siang, Pak. Coba perkenalkan Bapak siapa dan jabatan di Disub apa, Pak? Pendi pelaksana. Pelaksana. Nah, menyangkut kegiatan penertiban Pasar Labuan tidak lepas dari awalnya dari sebuah kemacetan, Pak, kesemrawutan lalu lintas. Ya. Nah, upaya-upaya apa saja nanti yang akan dilakukan oleh Bapak agar jalan di depan plaza ini tidak semrawut seperti sebelum-sebelumnya? Ya, upayanya pertama ya penertiban ya, khususnya pedagang kaki lima ya, agar tidak mencolok keluar, asalnya ke badan jalan, karena sudah beberapa kali diinformasikan ke para pedagang, memang selalu ya begitu aja kadang-kadang. Tapi ya kenyataannya alhamdulillah sekarang sudah ada jalan keluar bagaimana mereka yang terlihat. Nah, satu pertanyaan yang mendasar, Pak, sebagai poksi Bapak di Dinas Perhubungan, karena kemacetan itu bukan hanya para pedagang aja, Pak, tetapi masalah parkir juga nampaknya itu harus jadi perhatian. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana masalah perparkiran ke depan nanti di Pasar Labuan? Ya, menurut khususnya Dinas Perhubungan, parkir ya akan tertiban sebagian mestinya apa yang diharapkan dan yang diminta masyarakat khususnya. Dan yang pertama ya pemakai jalan ya, khususnya bagian pengendara khususnya mobil ataupun motor. Jadi apabila diperintah untuk meluruskan ataupun masuk jalur parkir, ya setidaknya mereka tuh harus saling pengertian lah di antara kedua belah pihak. Oke, sekali lagi, Pak. Bapak siapa namanya, Pak? Pendi. Pak Pendi. Oke, terima kasih. Turnuhun. Nah, demikian tadi bincang-bincang Bang Kumis dengan Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Bapak Pendi menyangkut masalah parkir di Pasar Labuan. Sampai jumpa nanti di channel Bang Kumis Berbagi di tayangan-tayangan selanjutnya.